Terima kasih banyak Ibu. Semua peserta sudah mute sekarang. Oh, Silakan baik. lanjutkan. Ya. Ya. Ya, maaf Bapak Ibu, kita kembali lagi ke laptop ya. Jadi soal responsibility ya tadi ya, soal tanggung jawab. Ini waktunya untuk membangun tanggung jawab anggota keluarga. Mumpung di rumah, apa sih salahnya untuk anak cuci piring, anak ikut nyapu, ikut bereskan baju. Kalau mereka sekolah, mereka pasti sudah sibuk dengan tugas-tugas. Walaupun tentu sekarang dengan home learning mereka juga punya kesibukan. Tapi paling tidak kan tidak usah terburu-buru ke sekolah pagi-pagi. Atau pulang sekolah mereka mengeluh capek, mau tidur dulu. Kalau sekarang kan mereka hanya tinggal beringsut dari kamar ke ruang tamu begitu. Jadi ayolah, ini waktunya kita justru menunjukkan tanggung jawab. Nah, responsibility lawannya adalah unreliability. Jadi tanggung jawab ya lawannya adalah tidak dapat dipercaya. Oleh karena itu manfaat dari tanggung jawab adalah sebuah kepercayaan. Mampu nggak dipercaya kalau dikasih tugas dikerjakan. Nah, saudara, sebetulnya dengan home learning sekarang ini anak-anak PJJ ya pembelajaran jarak jauh kan anak-anak tidak diawasi secara langsung oleh guru. Anak-anak itu di bawah pengawasan orang tua. Dan disinilah anak-anak diberikan tanggung jawab. Mungkin tidak perlu didampingi dalam waktu ya berjam-jam. Kasih tahu, ya ini mama sebentar ke dapur, siapkan makan siang, pasti kamu bisa selesai. Ya, tentu didampingi. Didampingi bukannya Anda membantukan untuk mengerjakan soal-soalnya. Ya, karena saat ini ada guru-guru saya yang bilang, aduh Bu, ini kayaknya percaya nggak percaya ya. Kok hasilnya bagus sekali. Kayaknya ini bukan hasil anak-anak ya. Nah, tentu saja anak yang belajar. Anda boleh memberikan support, tanggung jawab untuk tetap dia yang melakukan. Jangan Anda yang menanggung, anak yang jawab. Atau anak yang menanggung, Anda yang jawab. Ya, tanggung jawab tetap dilakukan oleh anak kita. Matius 25 ayat 21 mengingatkan, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di dalam perikop ini ceritakan tentang kerajaan Allah itu seperti orang yang memberikan talenta. Kepada yang seorang diberikan 1, kepada yang seorang diberikan 2, kepada yang seorang diberikan 5. Yang 2 dan 5 mereka menggandakan. Yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4. Pujiannya sama persis. Ketika Tuhan bilang, hai hambaku yang baik dan setia. Yang dipuji adalah hamba. Bukan nominal jumlah dari talentanya. Jadi tidak dipuji yang punya talenta 10. Oh kamu hebat ya dapat 10. Tidak. Jadi bukan nominal tetapi bagaimana mereka bisa maksimal ketika melakukan dengan segenap kekuatan, segenap hati mereka. Nah ketika mereka setia di dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, kenapa anak-anak harus bertanggung jawab mulai dari hal-hal kecil? Hal-hal yang menyangkut dirinya sendiri. Makan sampai habis, ya. Kemudian apa? Melakukan tanggung jawab mereka sendirilah, ya. Apa yang mereka harus lakukan? Tidak perlu melakukan tanggung jawab orang lain, ya. Karena itu nantinya ketika mereka dewasa, mereka jadi pemimpin, pasti tanggung jawab untuk orang lain akan diikuti. Ya, jadi ayolah kita mendidik anak untuk bertanggung jawab. Nah sebetulnya kenapa anak bisa nggak bertanggung jawab?
Saudara, saya kalau seminar tentang responsibility ini, saya suka bawa monyet. Ya, monyet itu maksudnya begini, saudara. Dia bisa pindah dari pundak yang satu ke pundak yang lain. Nah, tanggung jawab itu seperti ownership yang dimana itu bisa pindah. Ketika Anda mengingatkan, ya Anda mesti membangunkan anak. Padahal bukannya dia nggak tahu jam berapa dia harus bangun. Anda nggak usah ingatkan, ayo mandi. Nah, dia harus tahu kok, dia jam segini harus mandi. Saudara, waktu saudara mengingatkan, nah sebetulnya saudara sedang mengambil alih lagi tanggung jawab. Ya, saudara harus terus-menerus mengingatkan. Ya, ini sudah dimatikan belum? Ini sudah ini belum? Ini belum? Nah, saudara, waktu anak-anak masih kecil, di beberapa tempat kami pakai tulisan. Jadi tulisan itu yang mengingatkan anak-anak. Saya ingat ada satu waktu memberikan seminar ini, saya tanya anak-anak, apa yang kamu sering lupa? Oh, saya sering lupa bawa handuk ke kamar mandi. Ingatnya kalau sudah mandi, kalau sudah selesai mandi, nanti tinggal teriak, Mbak handuk. Nanti handuk datang sendiri. Lalu saya bilang, apa yang perlu kamu lakukan? Oh, dia bilang, saya akan menulis di depan pintu kamar mandi saya. Sudahkah saya membawa handuk? Nanti begitu dia tutup pintu, ada lagi tulisan. Woi, handuk sudah dibawa belum? Nah, terserah, silakan. Mau pakai gaya apa bahasanya, tapi paling tidak anak itu sudah mengingatkan dirinya sendiri. Bagaimana caranya supaya dia tidak lupa? Ya, jadi tidak perlu orang lain yang mengingatkan. Yang kedua, saudara, bicara soal integrity. Tadi R, responsibility, yang kedua integrity. Kejujuran adalah dasar dari integritas. Kenapa, saudara? Kalau kita jujur terhadap orang lain. Tapi integritas itu lebih luas. Jujur kepada diri sendiri. Sebetulnya, saudara, kalau saudara mungkin ke orang lain bisa jujur, tapi hanya sebagian. Ya, tapi saudara kepada diri sendiri, saudara nggak bisa sebagian-sebagian karena seluruhnya diri saudara tahu. Nggak ada yang bisa dibohongin. Ya, kita nggak bisa membohongi diri sendiri. Bagaimana contohnya, saudara? Ini ada sepasang suami istri, sepasang pria dan wanita. Mereka sudah jam 11 malam, mereka masuk ke restoran fast food, ya. Jadi mereka di sana langsung kemudian mereka pesan menu paket, lalu kemudian mereka bayar dan mereka cepat-cepat ke mobil. Waktu sampai di mobil mereka buka kotaknya, ternyata isinya uang. Rupanya kasir itu salah memberikan kotak. Bukan berisi makanan, tetapi berisi uang yang sudah dikumpulkan oleh kasir itu karena mau tutup toko gitu ya, mau tutup resto. Jadi uang-uang dihitung dan dimasukkan ke dalam kotak makanan, ya, dus makanan itu. Nah, segeralah si sepasang pria dan wanita ini segera menghampiri kasir dan mengatakan, ini Anda memberikan kotak yang salah, isinya uang. Wah, terkejut sekali. Kasir itu sangat-sangat berterima kasih kepada pasangan ini. Wah, saya tidak tahu apa jadinya kalau Anda pergi begitu saja. Ya, saya pasti dipecat, ya. Nah, kemudian dia mengatakan, Pak, Ibu, boleh enggak saya berfoto dengan Bapak dan Ibu? Ini sebagai dokumentasi saja. Karena Bapak sudah menjadi orang yang jujur, ya. Sudah kalau tidak saya tidak tahu bagaimana nasib saya. Wah, si Bapak ini diminta-minta, Bapak ini bilang, oh nggak usah, saya memang udah kewajiban saya kok, kembalikan. Lalu kemudian setelah dipaksa, kemudian si Bapak ini berbisik. Dia mengatakan, maaf, wanita ini bukan istri saya. Anda mengerti maksudnya? Bahwa dia jujur dalam soal uang, tapi dia tidak jujur di dalam relasi.
Jadi itu bukan istrinya, itu wanita lain ya yang malam itu ada. Jadi dia jelas tidak mau didokumentasikan. Dia tidak mau ada orang yang tahu. Nanti bagaimana terbongkar. Nah, saudara, jadi yang namanya kejujuran atau integritas, ya, truthfulness is communicating by life and word that which is genuine and accurate. Jadi saudara, sebetulnya kalau saudara mau jujur, saudara tuh nggak usah pusing ya. Orang yang bohong, dia mesti ingat-ingat yang kemarin bohong apa ya. Jadi kalau saudara bohong bilang punya anjing 3, saudara mesti ingat anjing saudara 3. Ya, jangan tahu-tahu saudara ngomong 5, entar saudara ngomong 1, nanti orang bilang, loh kemarin ngomongnya 3, kok sekarang 5? Nah, ada yang berbeda. Kalau saudara jujur kan saudara nggak usah ingat-ingat ya. Jadi itu asli, seasli-aslinya ya kayak gitu. Jadi saudara ketika apa yang kita ngomong, apa yang kita pikir, apa yang kita tampilkan itu asli. Saudara nggak usah pusing, nggak usah saudara pikir, wah gimana caranya ya supaya membuat ini kelihatannya lebih baik atau kelihatannya lebih cantik. Saudara tentu ketika lebih cantik tidak apa-apa. Tapi kalau saudara tahu sebetulnya hidung saudara pesek kemudian saudara operasi menjadi mancung, ya saudara sebetulnya kan saudara tahu hidung saudara pesek. Tapi kita ingin seperti seolah-olah orang lain. Nah jadi saudara menutupi kebohongan itu sama saja membohongi diri sendiri, ya, dan saudara bohong itu dimulai dari hati ya. We must speak the truth in our heart before we speak it with our mouth. Dan itu semua sumbernya dari dalam hati saudara, ya. Semua apa yang menjadi kebusukan ya, dan satu hari itu semua akan tercium. Nggak ada kebohongan itu yang bisa ditutupi terus menerus. Satu hari akan terkuak. Satu hari akan ada buktinya. Jadi hati-hati ya. Jadi ayo kita latih anak untuk berani jujur, tapi takut berbohong. Kenapa saudara? Karena takut kepada Tuhan. Jadi ajar anak-anak untuk hidup di hadapan Allah. Coram Deo. Jadi kalau hidup di hadapan Allah, Allah itu maha tahu. Dia mengawasi semua perbuatan anak-anak, mau dimanapun, mau kapanpun. Tuhan hadir. Saudara pernah satu waktu ada cerita saudara ya, dari seorang pengasuh. Jadi dia bilang, ini saya cuma godain aja. Anaknya baru umur 3 tahun. Nanti mama kan nggak ada di rumah. Mau permen nggak? Lalu anak ini bisa tiba-tiba ngomong gini, iya sus, mama tidak ada di rumah, tapi Tuhan Yesus ada. Jadi anak umur 3 tahun dia sudah sadar bahwa ada Tuhan Yesus yang mengawasi. Jadi saudara, ayo kita mau melatih anak-anak juga untuk bagaimana dia bisa jujur. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Every lie is another link in the chain around our souls. But telling the truth set us free. Saya jadi ingat ada satu kisah begini. Ada seorang si kakak dan si adik lah ya. Kakak dan adik ini pergi berlibur ke rumah nenek. Ketika mereka berlibur main-main, si kakak main ketepel, lalu ada bebeknya si nenek. Nah, tanpa sengaja ketepel itu mengenai si bebek. Dan bebek ini mati. Nah, saat itu dia mulai lihat kiri kanan, ada si adik. Jadi adik ini memperhatikan. Lalu kemudian si kakak mulai mengatakan, diam. Ya, jangan kasih tahu nenek. Si adik mengangguk-angguk. Tibalah mereka makan malam. Nah, waktu makan malam seperti biasa, selesai makan nenek mengatakan, oke, sekarang kakak ya cuci piring, adik bereskan meja. Ya.
Lalu kemudian si adik bilang, kakak saja yang bereskan meja dan mencuci piring. Lalu kemudian si kakak udah mulai bilang, loh kan kamu yang disuruh bereskan meja. Lalu si adik mulai berbisik, bebek. Nah si kakak langsung, oh oke, ya nanti aku yang beresin meja. Esok harinya terulang lagi. Setiap kali si adik dikasih tugas, adiknya tinggal mengatakan kakak saja. Dan dia punya password bebek. Saudara, 1 hari, 2 hari, hari ketiga si kakak tidak tahan. Jadi si kakak ketuk pintu kamar nenek. Dan dia mengatakan, Nek, aku mau cerita sesuatu. Aku tanpa sengaja membunuh bebeknya nenek. Dan si nenek menjawab, iya. Nenek sudah tahu. Tapi nenek tunggu kapan kamu jujur mengatakan. Dan ketika dia minta maaf, neneknya juga sudah memaafkan. Tibalah makan malam. Seperti biasa, si adik ini juga mengatakan kakak saja. Lalu ketika adiknya mulai bilang bebek, si kakak berteriak bebek, 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 ya. Jadi dia sudah bebas karena dia sudah rekonsiliasi dengan si nenek. Dan kita melihat bagaimana kejujuran itu membebaskan. Kalau kita tidak jujur, kita akan terus dibelenggu, ya. Itu seperti rantai yang menjerat kita, ya. Nah, yang ketiga P, patient. Ya, Saudara, kata patience dari pasien. Pasien ya. Pasien itu orang sakit, Saudara. Jadi kalau pasien itu pasti sakit, sulit, susah, sengsara. Itu namanya pasien, ya. Jadi kalau pasien, Saudara, itu pasti sesuatu yang membuat saudara nggak enak. Saudara nggak akan sabar, kepingin cepat sembuh. Ya. Nah, jadi saudara, ketika ini yang namanya sabar, patient, apa sih definisi sabar? Tahan menghadapi cobaan. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, tabah. Ya. Jadi sabar itu berhubungan dengan penderitaan dan kesusahan. Tapi sabar itu juga berhubungan dengan waktu. Jadi bagaimana tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Nah, saudara, ya, konteksnya sabar berhubungan dengan penderitaan. Kita lihat ayat-ayat ini, 2 Korintus 1 ayat 6. Sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan. 2 Korintus 6 ayat 4. Dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Saudara, kata sabar di sini itu dikaitkan dengan penderitaan. Ya, jadi kalau saudara tentu ke rumah duka, pasti saudara akan mengatakan tabah ya, tabah, sabar menghadapi cobaan atau rintangan ini. Tapi saudara kan nggak mungkin ngomong seperti itu ketika saudara pergi ke perkawinan. Kemudian saudara sambil kasih selamat, saudara bilang gini, sabar ya nak, tabah ya. Nah saudara, kenapa? Karena sabar pasti berhubungan dengan penderitaan, bukan dengan kesenangan. Ya, sabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Sabar yang kedua berhubungan dengan penantian. Tadi sudah dengan waktu ya, soal waktu. Jadi belajar menahan diri, tidak terburu-buru. Ya, mungkin ada hal yang memang kita harus menunggu. Banyak hal, saudara. Ya, ketika menunggu apa? Menunda keinginan atau kepuasan. Sekarang kita nggak bisa keluar rumah. Ya sudah, kita harus di dalam rumah. Kita tidak bisa nonton. Apalagi nanti dengan PSBB tanggal 14, berarti mal-mal juga ditutup. Pusat-pusat hiburan ditutup. Jadi, Anda harus di rumah. Mau tidak mau, kita harus tunggu. Kapan jadi zona hijau? Jadi kalau masih ada di zona merah, Anda harus menahan diri. Saudara, menahan diri, saudara. Bagaimana kita menunda
kepingin sih supaya cepat sembuh misalnya ya, kayak orang sakit. Pingin cepat sembuh, ya tapi tetap harus sabar. Harus menanti sampai datang itu kesembuhan. Nah saudara, ketika kesabaran itu memang tidak ada batas waktu. Jadi apa sih sabar? Itu kan long suffering ya. Jadi tadi di dalam penderitaan kan, sabar dikaitkan dengan penderitaan. Tetapi penderitaan yang apa? Yang lama. Long, saudara. Makanya kenapa disebut Allah itu panjang sabar. Jadi saudara, kalau ini dikatakan gini, ada orang berdoa ya, Tuhan berikan aku kesabaran. Sekarang juga, aduh doanya saja sudah tidak sabar. Ini bagaimana ya? Nah, you have to learn to be patient. Alert, I want to be patient now. Waduh saudara, ya mau minta sabar aja pakai nggak sabar ya. Jadi saya juga kalau ada yang jual pil kesabaran, kayaknya saya pasti sudah beli. Tapi ternyata kesabaran tuh nggak bisa instan. Nggak bisa kita makan pil sabar, kemudian kita jadi sabar. Sabar itu harus dilatih melalui hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Ya, jadi patient is not about how long one can wait, but how well one behaves while waiting. Jadi ketika sabar juga berhubungan dengan pengendalian diri. Selama menunggu, menanti, gimana? Ya, apakah kita marah-marah? Apakah sambil menggerutu, bersungut-sungut? Saudara, bagaimana kita melihat bangsa Israel waktu mereka di padang gurun, ya, mereka harus berjalan dan memang mereka harus ada di dalam penantian. Bagaimana tiang awan dan tiang api memimpin. Tapi karena mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah, saudara, mereka tidak sabar, mereka tidak dapat mengendalikan diri. Apa akibatnya? Ya Tuhan ajaklah muter-muter sampai 40 tahun, saudara. Ya, dan sebetulnya sahabat itu karakter yang dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan mau kita sabar seperti Dia. Ya, karena Allah kita panjang sabar. Mari kita melambatkan langkah. Orang yang sabar itu bukan slow, saudara ya, beda ya. Kadang-kadang kita kaitkan, oh dia slow, sabar sih. Bukan, saudara. Ya, berarti memang speednya lambat. Tapi ketika melambatkan, itu sebetulnya saya yang biasa jalan cepat, saya harus menyamakan langkah saya. Ya, bagaimana saya belajar menahan diri dan mengendalikan diri. Artinya saya mau mengikuti proses. Saudara, proses yang Tuhan berikan dalam hidup kita beda-beda. Tapi yang Tuhan mau kita ikuti saja. Kita taati saja semua prosesnya. Ya, dan sabar itu adalah patient, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Nah, ini sabar tadi, saudara ya, yang berhubungan dengan pengendalian diri. Tapi saya kepingin sekali menekankan ketika orang sabar itu juga berhubungan dengan pengampunan. Ayo kita belajar melihat dari sisi positif dengan mengubah sudut pandang. Sudah ada satu kisah di sebuah kereta api. Ada dua anak yang berlarian kian kemari dan teriak-teriak. Wah, seisi gerbong sudah marah-marah. Mereka gelisah. Anak siapa sih ini yang tidak bisa diam, mengganggu. Lalu mereka melihat, oh di sana ada ayahnya. Sedang buka-buka handphone. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Ada satu orang yang mencoba memberanikan diri. Menegur si ayah. Pak, tolong dong anaknya. Mengganggu sekali. Bisa nggak disuruh diam? Lalu kemudian si ayah bilang, ya maafkan saya. Saya sedang bingung. Apa yang harus saya katakan kepada kedua anak saya? Karena di stasiun berikutnya, kami harus menjemput jenazah ibunya. Saudara, seluruh yang ada di kereta itu penumpang terdiam.
Kemudian orang yang tadi menegur mengatakan, Pak, maafkan saya. Harap Bapak bisa tabah, ya, bisa sabar. Lalu kemudian penumpang yang lain ada yang mengambil permen, ada yang mengambil coklat, diberikan kepada anak ini. Secara posisinya atau kejadiannya, anaknya tetap kok ribut, lari-larian, teriak-teriak. Tapi apa yang berubah? Yang berubah adalah sudut pandang, perspektif yang dilihat oleh orang-orang ini. Jadi mereka jadi punya compassion, punya belas kasihan. Karena sekarang mereka tahu sekalipun anak ini teriak-teriak, sudah tidak lagi mengganggu mereka. Mereka tidak merasa terganggu. Karena mereka melihat anak ini sebentar lagi akan mengalami kehilangan, kesedihan yang mendalam. Jadi saudara, ayolah terima kelemahan dan kesalahan serta kegagalan. Kapan kesalahan itu menjadi kejahatan? Kalau itu disengaja, kalau itu memberontak. Tapi kalau kesalahan tidak ada motif jahat di dalamnya karena lemah, karena tidak tahu, karena tidak sengaja, kita nasihati saja. Memang setiap orang kan punya kelemahan. Tapi ya memang manusia tidak ada yang sempurna. Efesus 4 ayat 32, tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kolose 3 ayat 12, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, jadi ketika sabar, saudara, berhubungan dengan waktu, tanpa batas waktu. Kita tidak ada batas waktu. Pokoknya ya kamu sekali lagi, kamu ini saya nggak akan ampuni. Oh no. Memang pengampunan itu terus menerus dan itu yang Allah lakukan juga kepada kita. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Jadi sabar itu pasti berhubungan dengan kasih. Kasih itu sabar. Jadi kalau saudara mengasihi, pasti saudara sabar. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Jadi saudara, apa yang ada di dalam Galatia 5, 22-23 itu adalah buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Saudara ada patience. Dan saudara dimulai dari love, diakhiri dengan self-control. Jadi bagaimana pengendalian diri dan kasih saudara itu harus menyatu. Disiplin dan kasih harus menyatu. A man without self-control is like a city broken into and left without walls. Seorang yang tanpa atau tidak memiliki self-control seperti kota yang roboh. Ya, karena kenapa? Karena tidak ada dindingnya, nggak ada pertahanan. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Helen Keller, dia ini cacat, ya 3 saudara, buta, tuli, bisu. Jadi ketika dia cacat seperti itu, pasti kesabaran yang luar biasa yang dia sudah lalui. Sehingga dia bisa mengatakan, we could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world. Kenapa di dunia ini tidak hanya ada sukacita, tapi juga ada duka cita. Kenapa disiplin juga tidak mendatangkan sukacita, tapi duka cita. Karena justru di dalam duka cita itu, ya kita belajar berani, kita belajar sabar. Dan cerita yang dialami oleh Helen Keller adalah cerita. Menjadi cerita. Hidup kita, my story is his story. Jadi cerita kita adalah ceritanya Allah. Mari saudara kita belajar. Ya, RIP tadi responsibility, integrity, dan patience. Ya, Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. COVID-19 memang membawa kesengsaraan.
Tapi ingat, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kita punya Tuhan yang bisa melampaui semuanya. Dia bisa berintervensi di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Dia bisa membebaskan kita. Tapi kalau dia izinkan ini terjadi, pasti ada kebaikan yang Tuhan mau terjadi di dalam hidup kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya stop share, kita akan masuk ke diskusi. Silahkan. Bisa minta yang menjadi moderator. Bentar. Ya. Saya harus, oke. Silahkan. Oh, saya atur untuk, saya aturnya di mana? Di unmute-nya di mana? Bu, Pak Michael. Sorry ya, ini. Ya, bisa nggak Ibu unmute? Bu Asni. Oke. Ya. Oke, ya. Silahkan. Ya, Sudah ada yang raise hand. Ya, terima kasih. Kita sudah mendengarkan paparan daripada materi kita pada saat ini. Sungguh menarik apa yang disampaikan oleh Ibu. Dan sekarang kita akan membuka sesi pertanyaan. Saya mengusulkan kita membuka 2 sesi, 1 sesi 3 penanya. Dan ya, kita langsung saja kepada Bapak Ibu yang akan menanyakan, mungkin ada hal-hal yang akan disampaikan atau ada hal-hal yang akan di-share, ya, yang menjadi pengalaman-pengalaman daripada Bapak Ibu dalam hubungan dengan materi ini. Dan mungkin juga bisa nanti ya, ada yang mengirim lewat chat, kita juga bisa sampaikan nanti kalau ada waktu ya. Silakan. Silakan mengangkat tangan dan menyampaikan nama. Saya langsung menulis. Michael, saya bisa jadikan host. Gimana caranya, Michael? Iya, yang lainnya ini bagaimana caranya? Iya, ini kita. Michael bisa saya unmute ya, Michael? Michael bisa unmute di tombol more. Oke. Tombol more cuman ada stop recording dan pause recording. Saya pause recording, oke? Bisa juga. Gimana caranya supaya di tombol more mana ya? Di tombol more participant cuman ada invite. Atau mute-nya saya allow aja ya. Oke. Baik. Gini. Oke, bisa? Michael? Bisa, Ibu. Oke, sorry. Oke. Oke. Untuk sesi tanya jawab, kita persilahkan yang memberikan pertanyaan terlebih dulu yang raise hand pertama, begitu Ibu ya? Iya, oke. Iya. Raise hand, iya. Oke, di sini ada Ibu Dua Lembang, setelah itu Ibu Evi. Mungkin dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya, bisa klik unmute, habis itu sampaikan pertanyaan, setelah selesai sampaikan pertanyaan, di mute lagi Ibu. Silakan Ibu Dua Lembang atau Bapak ya. Evi.
sama Evi Surya Dharma. Silakan. Ya. Silakan Ibu Dua Lembang. Mungkin Bu Evi dulu. Ya, mungkin Ya, Ibu Evi. Ya. Silakan Ibu Evi lebih dulu. Ya, baik, Ya. baik Ibu. Selamat sore Ibu Pendeta, selamat sore Ibu Charlotte. Iya. Namanya Ibu Evi tapi yang bertanya ini laki-laki Ibu. Iya. Pak Willy, suami dari Bu Evi, ya silahkan, tidak apa-apa. Iya, jadi pertanyaan saya kebetulan agak banyak ini Bu. Iya. Ada 3 pertanyaan. Oke. Yang pertama, bagaimana Ibu melihat fenomena anak-anak sekarang yang dididik dengan menggunakan daring? Iya. Itu mereka diharuskan menggunakan seragam sekolah. Nah, ini apakah ini merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menanamkan responsibility? Iya. Tapi di samping itu kita juga melihat ternyata Jawab ya. tidak semua sekolah menerapkan itu, Ibu. Iya. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Ibu? Oke. Itu yang pertama, Ibu. Baik. Kemudian yang kedua, tadi yang saya lihat yang menarik adalah metode Ibu dalam mendidik anggota keluarga dalam bertanggung jawab itu tidak perlu diingatkan, tapi mungkin ditulis atau di sekitar area rumah gitu, Bu. Iya. Nah, itu kira-kira selain metode itu, kira-kira ada metode lain nggak, Bu? Selain itu untuk dalam hal mengingatkan anggota keluarga itu, Bu, untuk menanamkan responsibility. Iya. Kemudian yang terakhir, Ibu, yang menarik juga dari paparan Ibu ini adalah masalah integritas dengan patience. Nah, ini ada satu momen di saat integritas itu, kalau kita berintegritas itu kita dituntut untuk jujur. Namun kejujuran itu bisa menimbulkan satu keributan. Nah, ini bagaimana menyelaraskan antara integritas dengan patience ini, Bu? Itu aja mungkin pertanyaannya, Ibu. Terima kasih. Iya, baik Pak Willy. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, saudara, sekarang ini kan memang anak-anak daring. Ya, ketika daring, kemudian mereka harus menggunakan seragam sekolah. Apa tujuan sekolah ketika anak-anak harus pakai seragam? Sebetulnya untuk membuat anak-anak merasa bahwa dia itu sedang sekolah. Kalau dia bisa pakai baju bebas, dia pakai kaosnya, dia pakai piyama, pakai maksudnya baju apa saja, artinya nanti dia nggak merasa itu sedang sekolah. Jadi paling tidak seragam itu menunjukkan bahwa apa nih yang saya lakukan sekarang adalah sebetulnya saya sedang belajar. Cuman bedanya tidak di ruang kelas. Karena mau tidak mau kita nggak tahu gini. Dulu guru mengajar 25 murid, 30 murid dalam satu ruang. Tapi sekarang guru mengajar ada di 25 ruang. 20 atau 30 ruang yang berbeda tiap anak. Ada yang mungkin di ruang kamarnya kah, ada yang di ruang tamu rumahnya, ada yang di ruang makan. Nah, tentunya kita berharap orang tua, karena ini bakal jangka panjang, menyediakan sebuah space di mana anak tahu kalau dia duduk di situ, itu adalah sedang belajar. Dan itulah
yang ingin membangun suasana gitu ya. Jadi suasana itu harus dibangun. Kalau kita kan di sekolah, anak-anak pasti sudah terbayang begitu ya. Masuk ruang kelas ya belajar. Begitu keluar dari ruang kelas ya main gitu ya. Nah, bagaimana ketika di rumah mereka juga harus membawa sekolah itu masuk ke dalam rumah. Jadi suasana itu yang harus kita ciptakan. Yang kedua, bagaimana supaya anak mengingat. Nah, sebetulnya dalam hal ini Anda mesti diskusikan kepada anak. Karena dia yang decide. Ya, gimana ya caranya ya supaya kamu nggak lupa sikat gigi. Ya, supaya nggak lupa. Kan nggak mungkin malam itu papa selalu bilang gini, udah sikat gigi belum? Sudah cuci kaki belum? Ya, sudah cuci tangan belum? Atau sudah doa belum? Sudah baca Alkitab belum? Masa tiap malam harus kita cek seperti itu? Nah, jadi sebetulnya kita hanya mengeluarkan satu kata. Ya, do you have freedom to do that? Kamu ini mau tidur, kamu sudah punya kebebasan belum untuk tidur? Artinya kebebasan itu sama dengan dia sudah melakukan tanggung jawabnya. Jadi artinya sudah sikat gigi, sudah cuci kaki, sudah ganti baju, atau sudah berdoa. Jadi ketika dia sudah melakukan tanggung jawabnya itu, dia punya kebebasan untuk melakukan yang berikutnya. Nah, ketika dia sudah melakukan A, B, C, D, E, itu nggak usah kita sebut lagi. Kalau nggak setiap malam, Bapak mesti sebut. Atau setiap pagi, pasti kita sebut, PR-nya udah bikin belum? Ini belum? Kamu udah sarapan belum? Udah. Nah, itu harus dia yang ingat sendiri. Ya, bagian dari responsibility. Lalu soal integritas. Bagaimana ya kita jujur, tapi setelah jujur bakal ada keributan. Saudara, tiap karakter itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi karakter itu harus diikuti dengan karakter yang lain. Jadi misalnya kita nggak bisa, anak-anak misalnya kan jujur ya. Misalnya ketemu sama satu teman kita, memang badannya gemuk sekali misalnya. Lalu kan dia nggak bisa bilang gini, Om gendut sekali ya. Nah, itu bisa kebayang lah. Maksudnya ya jujur lah dia bilang gendut. Tapi kan tidak sopan. Jadi bagaimana kejujuran itu juga harus berjalan bersama-sama dengan kesopanan, berjalan bersama-sama dengan wisdom. Ya, wisdom. Dengan hikmat. Jadi kalau kita jujur ini bakal heboh. Oke. Apa yang Anda harus lakukan? Anda minta doa Tuhan, minta Tuhan pimpin. Ya. Karena ketika kejujuran itu diungkap, itu harus ada gunanya. Ya, gunanya. Jadi kalau nggak ada gunanya ya Anda jangan ngomong gitu, itu naif namanya ya. Jadi naif ya, naif itu polos gitu loh. Nah, dalam hal ini ketika kita harus memiliki wisdom. Wisdom itu adalah kemampuan discernment. Mampu membedakan. Jadi apakah saya harus ngomongnya sekarang atau saya keep dulu, saya ngomongnya nanti. Ya, artinya tunggu saat yang tepat. Ataukah saya harus ngomong sama orang ini? Atau saya ngomongnya dengan orang lain gitu ya. Jadi itu semua nanti kita akan dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, artinya kita memang tidak ingin menutupi ini atau kita tidak mau maksudnya kita berbohong, tetapi kita mau jujur, tapi jujur di hadapan Tuhan. Ya, lebih dulu. Nanti Tuhan akan pimpin kok. Jalannya orang jujur itu Tuhan akan pimpin. Ya. Oke. Silakan pertanyaan lain. Mungkin Pak Peter. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih Pak Willy. Ya, kita kepada Ibu Dua Lembang, tapi kita lihat bahwa tidak ada speakernya, jadi mungkin iya, betul. Iya, Ibu Dua Lembang bisa melalui chat. Kita langsung kepada Bapak Peter Randan. Ya, silakan. Bapak Peter. Halo, selamat malam Ibu. Ya, selamat malam. Ya, terima Silakan, kasih Pak. untuk Ya. pemaparan Ibu Pendeta ya, terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan saya Peter Randan Bua dari Semarang. Ya, Iya. salam dari Semarang. Yang pertama saya
melihat bahwa sebenarnya problem dari semua ini terjadi seperti tadi yang Ibu sampaikan, bahwa misalnya ada perceraian, kemudian anak, ibu, dan stres itu di rumah, mengajar anak-anak dan sebagainya, itu sebenarnya beranjak dari ketidaktahuan kita tentang sifat dan karakteristik dari setiap pribadi kita. Dari situ jadi, nah itu yang jadi persoalan. Nah, bagaimana caranya mengetahui itu? Saya khususnya mengembangkan, Bu, tentang DNA, kemudian kerja otak, dan kaitannya dengan golongan darah di dalam pendidikan. Jadi kalau misalnya kita lihat dari perspektif DNA, sebenarnya ini adalah kesempatan untuk kita membuka gen-gen kita yang tertidur selama ini. Ya, kita bisa membuka potensi-potensi kita untuk bisa berkembang di tengah-tengah COVID ini gitu. Sebenarnya ada banyak kemampuan-kemampuan yang bisa kita buka kalau kita mau membuka diri untuk bisa berkembang. Ya, kemudian yang kedua, kalau kita melihat karakteristik dari setiap kita itu sebenarnya walaupun psikologi punya pendekatan dengan 4 itu, tapi sebenarnya tolak ukur pertama karakteristik itu dimulai dari otak. Jadi ketika kita tahu otak itu kok fungsinya seperti apa, khususnya otak manusia itu dibagi atas 2 bagian, kiri dan kanan, itu kita bisa mengerti. Dari situ kita bisa mengerti perilaku orang, cara menyerap informasi gimana, cara belajarnya gimana, ritme emosinya gimana. Itu kita bisa tahu dengan mengetahui kerja otak. Karena itu anak-anak kita itu sebenarnya kita harus ngerti otak yang mana yang paling dominan. Karena di dalam belajar itu berbeda antara otak kanan dan otak kiri. Contoh misalnya satu contoh, orang otak kanan itu cenderung dengan kinestetik dan praktek. Kalau dia disuruh duduk belajar, membaca, di ini dan sebagainya, dia akan stres. Kemudian yang kiri, dia lebih cenderung dengan narasi, ya, yang dia bagaimana narasi, membaca dan sebagainya. Dia nggak suka kalau ribut. Nah, itu yang perlu kita tahu. Itu salah satu contoh, tapi kita perlu banyak hal. Nah, bagaimana caranya? Sebenarnya kami sudah mengembangkan kami sudah 10 tahun dan saya juga sudah menulis buku tentang DNA leadership ini. Dalam salah satu hal yang kami pelajari adalah golongan darah. Dari golongan darah ini kita bisa mengerti kerja otak seseorang. Ya, dari golongan darah, begitu kita tahu golongan darah seseorang, itu kita bisa tahu bahwa kecenderungan otaknya ini yang bekerja. Sehingga kita udah bisa tahu bahwa, oh dia cara belajarnya gini, gaya komunikasinya begitu, ya, cara menyerap informasinya gimana. Bahkan di dalam relasi suami istri itu, antara golongan darah satu dengan yang lain, kita bisa ngerti mana yang suka sentuhan, mana yang suka berdebat, dan sebagainya, itu kita bisa ngerti. Nah, ini menurut saya hal yang paling kita, ibaratnya begini, kalau kita ingin mendapatkan makanan yang enak dan berdaya fungsi yang baik, kita harus tahu sifat dan karakteristik makanan itu. Kita tidak boleh masak sembarangan. Kalau kita masak sembarangan, kita memang bisa dimakan. Ya, tetapi kita tidak akan mendapatkan manfaat dari makanan itu dan gizi yang baik. Bahkan rasanya bisa menurun. Nah, saatnya kita sebagai orang tua menjadi koki yang baik ada di rumah. Kita harus tahu karakteristik anak kita. Kita harus tahu kecenderungan suami istri kita dan lain sebagainya supaya kita bisa memahami, karena karakter-karakter yang diakibatkan oleh otak kiri dan otak kanan dalam kaitannya golongan darah itu secara alamiah kadang-kadang tidak disadari. Itu muncul, dan ketika kita tidak mengerti itu kita bisa konflik, kita bisa kita bisa berkelahi satu dengan yang lain. Bayangkan contoh misalnya orang golongan darah A itu kecenderungan dengan otak kiri. Otak kiri itu dalam menyerap informasi itu kan bertahap, dia step by step, agak lambat dia gitu. Dia butuh penjelasan kadang-kadang berulang-ulang, dan dia orangnya teratur gitu. Jadi harus secara holistik dijelaskan. Itu salah satu contoh. Orang O misalnya, orang O begitu dapat informasi dia langsung bergerak, langsung merespon. Jadi orang O kalau misalnya gurunya mau mengajar, dia langsung bisa nangkap, dia bisa langsung respon. Makanya anak-anak O itu kecenderungan dia secara intelektual itu kelihatan pintar. Nah, bagaimana coba kalau misalnya kita misalnya kita golongan darah A yang cenderung teratur, anak kita misalnya karena kita menikah dengan orang O atau orang B, kemudian anak kita golongan darah O. Kita yang suka, artinya kamu harus diam belajar. Nah, itu kan karakter kita sebagai orang A. Kamu harus diam belajar, kamu harus gini. Sementara orang O gaya belajarnya berbeda. Dia harus beraktivitas. Dia harus dengan sentuhan supaya itu tertangkap di dalam otaknya. Nah, inilah yang maksud saya sebenarnya awal dari semua konflik itu ada di situ. Ya. Iya. Mohon maaf Pak Peter. Ya, saya kira itu Bu. Ya, pertanyaannya ya langsung saja.
silakan aja Bu, ya, untuk memberikan pandangan yang agak sedikit berbeda. Oh ya, Terima oke. Iya, silakan Ibu. Ya, apakah ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ibu Ani, silakan. Ada yang mau bertanya tadi? Ibu Ani, iya. Oke, silakan. Silakan Ibu. Salah satu yang menjadi masalah besar pada Oke. era digital dan mungkin lebih-lebih pada zaman COVID adalah kecanduan gadget Ya. dan komputer dan mungkin juga lari ke kecanduan pornografi kalau Ya. Anda tidak tahu. Mungkin Ibu ada saran mengenai bagaimana sebagai orang tua bisa kita menghadapi kecanduan itu, karena saya tahu misalnya anak kami dulu lalu mencari alternatif. Ya. Anak-anak dibawa olahraga. Ya. Ya. Tapi sekarang kan makin sulit ya cari alternatif. Ya. Bagaimana kita menghadapi ini, karena ini masalah era digital dan juga lebih-lebih masalah masa COVID. Oke. Iya, memang mau tidak mau sekarang ada tantangan karena anak-anak menggunakan gadget. Jadi entah laptop, entah handphone. Dan kita tahu bagaimana daya tariknya atau apa ya, yang membuat anak terus menempel, ya, attach dengan benda ini. Saya sarankan untuk orang tua yang anaknya tentu masih kecil, bagi dia kan ini barang ini baru dan barang ini wow excited sekali. Karena bisa nonton di sini, bisa chatting di sini, bisa ngobrol di sini, bisa baca buku di sini. Bayangkan satu alat itu bisa melakukan banyak hal. Pasti sangat menarik sekali. Dan kita tahu kita berada di era digital. Jadi artinya kita ada di zaman ini. Tapi kembali lagi, kita itu diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk sosial. Jadi jangan lupa ketika anak asik dengan benda ini, Anda harus intervensi. Jadi begini, anak saya mengatakan, dia bilang, Mam, semua bentuk kecanduan itu dari loneliness, kesepian. Jadi memang dengan adanya benda ini, kita ini makin sebetulnya social distancing, ya, dengan maksudnya berjarak secara sosial. Itu membuat sebetulnya manusia makin kehilangan kontak sosial. Karena sekarang misalnya kalau di rumah, kalau dia masih main di luar atau dia main di sekolah, dia masih akan di-counter oleh temannya. Jadi dia harus mengalah, dia harus mengampuni, dia harus melakukan banyak hal lah dalam konteks social skill. Tapi begitu dia ada di rumah, apalagi kalau anak tunggal, tidak diasah social skill-nya. Nah, saudara, ketika anak juga main game, main gadget, tidak diasah. Artinya ketika kita dulu main tak umpet, tak lari lah, tak nyamuk lah, semua ya permainan itu kan membutuhkan orang. Kita harus mengalami apa yang namanya dicurangi, ya kita ngalamin lah. Tetapi kalau main game, ya dia nggak bisa curang karena dia mesin gitu. Artinya ya memang seputar hanya skill saja. Nah, harus dikembangkan oleh orang tua permainan-permainan yang mengembangkan sisi emosi, sisi kognitif, sisi motorik, dan sisi sosial. Jadi ayo, Anda mesti bekerja keras saat ini untuk mengembangkan karakter itu. Nah, kecanduan itu kan cirinya karena tertarik, tadi yang terpikat, lama-lama terikat dan terjerat. Nah, saudara, sebelum sampai ke sana, sebetulnya anak-anak itu harus punya hobi lain. Ciptakan hobi lain yang
memikat mereka. Bisa nggak lewat digital? Maksudnya lewat lihat YouTube? Bisa, tapi usahakan yang offline. Jadi nggak semata-mata hanya online terus-menerus. Kegiatan offline itu menolong anak masuk ke dalam satu situasi yang maksudnya ini kita hidup di dunia, kita bukan hidup di dunia maya. Kita real saat itu. Jadi alih-alih kita ngelihat misalnya, oh ada master chef, masak, wah masakannya enak nggak? Coba lihat nih master chef masak ini. Segeralah bawa ke realnya. Ayo kita coba masaknya. Jadi kalau misalnya, oh kita mau lihat itu ya, apa itu, yang nyanyi-nyanyi itu, ya saya jadi lupa. Pokoknya kayak idol begitu. Daripada kita nonton, ya hanya nonton saja. Kenapa kita yang latih nyanyi, gitu ya? Walaupun nanti kita juga menggunakan, tetapi kita melakukan gerakan atau ada doing-nya. Jadi ketika kita melakukan, paling tidak kita tidak dipengaruhi atau dibawa kepada yang apa ini? Maksudnya digital ini loh, yang mempengaruhi kita. Karena segala sesuatu, bayangkan kita ini kalau habis nonton, itu kan tokoh-tokohnya apa semua nempel di kepala kita. Ya, bayangkan ibu-ibu sekarang itu nontonnya drakor, drama Korea. Itu bisa nonton sampai jam 4 pagi. Dan mereka bisa berjilid-jilid sampai 100 episode. Bagaimana ya? Hobi itu nggak boleh kalau itu yang merusak. Hobi harus yang membangun. Jadi kalau hobi Anda sampai merusak diri Anda sampai jam 4 pagi baru tidur, lalu besoknya terkantuk-kantuk, tidak enak badan, itu bukan lagi hobi. Nah, jadi sekarang temani anak Anda, dampingi. Anda toh harus di rumah. Relasi lebih penting dari apapun. Anda temani, kalau perlu untuk menjangkau anak, Anda ikutlah main dulu, tapi tujuannya untuk menjangkau. Jadi Anda tahu nih goalnya menjangkau anak. Kalau Anda sudah bisa menjangkau hatinya, memenangkan hatinya, saya yakin anak nggak akan kecanduan. Walaupun tentu sekarang kita tahu ketika anak-anak harus menggunakan gadget. Katakan minimal itu untuk berdoa, untuk belajarnya. Tetapi ketika untuk bermainnya tidak lagi gadget gitu. Jadi memang harus ada. Kalau main juga gadget, lalu belajar juga gadget, lalu dengerin musik udah gadget, saudara ya, semua gadget. Ya nggak heran lah itu handphone 24 jam ada di tangan. Ya sambil tidur pun bawa handphone naik ke ranjang. Jadi ayolah saudara ya, kita yang harus alert. Tolong mungkin mama papahnya dulu yang berubah. Jadi jangan mama papa terus pegang handphone, ya. Jadi harus kasih contoh juga, ya. Kegiatan offline harus diimbangi dengan kegiatan online, ya. Oke, kira-kira sampai di situ dulu. Ya. Mungkin karena kita melihat waktu yang sudah disampaikan oleh Ibu Saro tadi bahwa 7:30 akan ada lagi pembinaan ya Ibu? Jam 8 sih. Mungkin 8, pertanyaan terakhir begitu? Oh ya, baiklah kalau begitu. Masih ada pertanyaan terakhir? Silakan. Oh, Pak Pendeta dari Surabaya. Pak Pendeta Japal, silakan Pak. Ya, makasih Ibu, bagus materinya, puji Tuhan. Saya sih senang sekali selama PSBB terus di rumah dengan anak-anak dan Ibu. ya artinya belum pernah merasakan bagaimana kemudian tinggal di rumah begitu dan sebagainya. Nah, hal yang lain saya kira Bu, sebenarnya tentang kesabaran itu yang juga memang
akhir-akhir ini yang harus kemudian ditekankan kepada jemaat. Ibu sudah sampaikan tadi bagaimana situasi kita Surabaya, situasi kita Jakarta. Kenapa kemudian itu terjadi? Karena kemudian memang ada banyak masyarakat yang tidak sabar dalam menghadapi situasi yang kemudian ada hari ini. Selalu kemudian kita bicara tentang ekonomi dan sebagainya, padahal menurut saya ekonomi bisa bergerak bagus kalau kesehatan masyarakat bagus. Betul. Nah, saya kira itu yang harus ditekankan kepada jemaat kita hari ini, termasuk kepada semua pendeta, agar kemudian kita bisa bersabar dalam situasi yang saat ini kita hadapi. Karena ketika kita tidak sabar, lalu kemudian kita terus kemudian mau agar beraktivitas di luar, yang terjadi adalah hal-hal yang terjadi hari ini Surabaya dan Jakarta. Nah, di Surabaya saya sering katakan kepada PPGT misalnya begini, kalau kita baru 6 bulan, lalu kemudian kita mengeluhnya luar biasa, bagaimana orang Israel 300 tahun? Bagaimana orang Israel kemudian ditaklukkan ada 1.700 tahun, lalu kemudian baru kembali ke tanah perjanjian, mereka tetap berdoa dalam penjajahan yang dialami orang Israel. Dan padahal kita selalu bicara tentang Israel, tapi mereka jauh luar biasa bersabar dalam situasi yang mereka hadapi. Kita baru 6 bulan, lalu kemudian kita kasak kusuknya luar biasa. Nah, saya kira itu juga perlu ditekankan, Bu, dan luar biasa kalau kemudian kita bicara tentang kesabaran, kita juga harus kemudian tekankan kepada diri kita sendiri dan kepada jemaat kita, agar tetap sabar dalam menghadapi situasi yang ini. Ekonomi bisa berjalan dengan baik kalau kemudian kita semua mendukung pemerintah dalam rangka kemudian kita sabar menghadapi situasi yang sangat pahit ini. Mungkin itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Salam sehat bagi kita sekalian. Kures semangat. Ya, terima kasih Pak Japal. Ya. Bagaimana Ibu? Mungkin sudah ini yang terakhir? Iya. Ya. Baiklah. Tentu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak yang rindu, mungkin untuk masih ingin menyampaikan pertanyaan, ataupun juga share dengan Ibu kekasih kita, Ibu Charlotte. Namun mengingat waktu yang terbatas, karena itu ya kita berharap bahwa pada waktu-waktu yang akan datang, kita masih punya waktu untuk bisa lagi, ini ya Ibu, bisa berjumpa untuk saling mengisi satu dengan yang lain, ya saling berdiskusi dan juga berbagi pengalaman tentunya. Ya, karena itu kepada Bapak Ibu sekalian diucapkan terima kasih untuk pertemuan kita pada saat ini. Tentu melalui sharing kita dengan Ibu kekasih kita, ada pengalaman-pengalaman dan pembelajaran yang dapat kita menjadi bekal untuk memungkinkan kita menjalani masa-masa pandemi yang semakin sulit ini, dan juga di era digital. Karena itu terima kasih kepada kita semua, dan juga terlebih kepada Ibu kasih, Bu Charlotte, yang telah berbagi berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan terima kasih juga kepada BPK, Basis Pulau Jawa, yang secara khusus tim PWG yang sudah memprogramkan seminar ini, kita boleh mengikuti bersama-sama di dalamnya. Ya, saya sebagai moderator yang memandu tentu banyak kekurangan, ya terutama kami semua di dalam persiapan untuk seminar ini ada kendala-kendala yang kita hadapi. Kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga ke depan kita semakin baik lagi di dalam pertemuan-pertemuan kita. Dan Tuhanlah yang akan menyempurnakannya di dalam mempraktekannya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita semuanya. Ya, baik Ibu, kita akan menutup akan pertemuan ini oleh Bapak Pendeta Palute, dan setelah itu nanti saya serahkan kepada host kita. Ya, silakan Bapak Pendeta Palute dari kota, Jemaat Kota. Baik, mari kita berdoa.
sujud syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Satu hal yang begitu berharga kami dapat ke malam ini. Sebuah mutiara yang akan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan kami, baik dalam rumah tangga, dalam keluarga, terkhusus dalam mendampingi anak-anak kami untuk bertumbuh dengan tidak kehilangan karakter Kristiani di zaman modern ini, di era digital, dan juga di masa-masa COVID ini. Terima kasih untuk kekasih kami yang telah memberikan materi pada malam ini, sesuatu hal yang sangat berharga. Tuhan memberkati dalam keluarga, dalam tugas, dalam pelayanan, agar makin banyak orang-orang yang diberkati lewat setiap pengajaran yang disampaikan. Juga partisipan yang ada sekitar 82 yang stay sampai saat ini, Tuhan memberkati. Saatnya kami hendak berpisah untuk menatap tanggung jawab pelayanan kami kembali. Tuhan lindungi dan topang kami, terkhusus malam ini, malam yang kami yakini kasih-Mu tidak berkekurangan. Dan terkhusus kami berdoa untuk masa-masa COVID-19 ini, Tuhan kiranya mampukan kami untuk melewatinya, jauh dari sakit penyakit. Pemerintah kami, bangsa kami, semua lapisan masyarakat, agar satu padu bahu-membahu dalam mengatasi COVID-19 ini. Ampun dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Palute. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Ibu Charlotte, kekasih kita, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Charlotte, Bapak Pendeta Palute, dan semua Bapak Ibu. Seperti dikatakan Bapak Pendeta Palute dalam doa tadi, bahwa peserta kita sampai pada titik 82. Jadi ini luar biasa. Kiranya itu menjadi terberkati semua, dan Ibu Charlotte juga tetap terberkati dalam melanjutkan pelayanan. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua partisipasinya, baik yang kita di Jakarta, dari Jawa Timur, ada juga dari Sulawesi Barat. Ya, Sulawesi Barat. Ibu Charlotte itu ada di Pulau Sulawesi, ya, Sulawesi Barat. Di sana ada juga yang ikut. Dan dari tempat-tempat lain. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf semua kekurangan dalam pelaksanaan seminar ini. Kita doakan supaya pada kesempatan lain Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa boleh memfasilitasi kita. Dan harapan Badan Pekerja Kelas Pulau Jawa ialah marilah di tengah PSB yang akan semakin ketat ini, kita juga semakin mendisiplinkan diri demi keselamatan kita dan juga keselamatan orang-orang yang kita kasihi. Demikian, terima kasih. Selamat melayani Ibu Charlotte dan juga semua teman-teman. Ya. Ya. Selamat melayani Ibu. Selamat semua Bapak Ibu yang kekasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Ibu Pendeta. Ya, sama-sama Bapak Ibu semua. Sampai jumpa di program yang berikutnya. Terima kasih, Bu. Terima kasih.